Ya, kita kembali ke informasi mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat hari Kamis malam. Dan sedikitnya 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita akan mencoba menghubungi Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Tomex Kurniawan. Selamat malam Pak Tomex, bisa diceritakan Selamat malam, bagaimana Mbak. kronologi terjadinya kecelakaan ini Pak? Halo? Selamat malam Pak, bisa diceritakan Ya, kronologi ya terjadinya bisa. kecelakaan ini? Ya, selamat malam, Mbak. Halo? Ya, selamat malam Pak, bisa Ya, diceritakan bagaimana kronologi ya. terjadinya kecelakaan ini? Kronologis kendaraan trailer pada pukul 19.30 tadi, dari arah Bandung menuju Jakarta, satu kendaraan trailer 40 feet, itu mengalami remblong sehingga menabrak 9 kendaraan kecil yang berada di depan pada kilometer 92.400, sehingga saat ini kita sudah mengevakuasi korban-korban ke Rumah Sakit Tamrin dan Rumah Sakit Siloam. Dan saat ini disampaikan juga bahwa untuk arus kendaraan sudah satu lajur bisa kita buka. Tadi memang pada saat kecelakaan tersendat sampai dengan kilometer 95, ada 3-4 kilo. Nah kemudian kita sudah mengevakuasi 8 kendaraan, tinggal yang di lokasi ada satu kendaraan trailer dan satu kendaraan kecil yang rusak. Dari hasil sementara di rumah sakit, korban ada 3 orang meninggal dunia, kemudian 2 luka berat, 26 luka ringan. Baik. Pak Tomex, saya ingin mengkonfirmasi berarti jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ada 9 ya Pak ya, bukan 11? 10 dengan trailernya. 10 dengan trailernya pada pukul 7.30 malam tadi. Halo? Ya, Pak Tomex, korban yang luka-luka ada di mana sekarang Pak? Ada di Rumah Sakit Tamrin sama Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Ya, kalau ada anggota keluarga yang ingin menanyakan keberadaan mungkin kerabatnya, harus menghubungi nomor apa Pak? Ya silakan menghubungi dari Polres Purwakarta ya, dari Polres Purwakarta, dari kami juga bisa. Nanti kita akan antar dan pandu untuk menuju rumah sakit untuk melihat kondisi terkini daripada korban yang berada di Rumah Sakit Tamrin maupun Rumah Sakit Siloam. Baik, yang sudah terkonfirmasi meninggal dunia ada 3 orang 3 orang. tadi, Pak. Ya. Pak Tomex bisa identifikasi Pak nama-nama Sementara korban? identifikasi kita masih mengidentifikasi semua ya, karena untuk data akurasinya, data nama, umur, dan alamat masih kita kumpulin, Mbak. Jadi kita hanya melakukan pengecekan awal dulu untuk data sementara pada saat Mbak sedang konfirmasi dengan kami. Ya, Pak Tomex tadi dikatakan bahwa kendaraan sudah dievakuasi, namun masih ada 1 yang tersisa kalau tidak salah ya Pak ya? Ada dua. Ada 2 yang tersisa. Apakah Ya. ada pengalihan jalur Pak? Oh, sementara tidak ada, jadi Hanya jalur itu satu jalur pada terbuka? lajur 1, dari lajur 1 tersendat pada saat kejadian untuk evakuasi korban. Setelah korban kita evakuasi semua ke rumah sakit, untuk lajur 2 sudah bisa kita buka, memang terjadi perlambatan. Namun untuk arus kendaraan dari Bandung, Jakarta sudah bisa dilintasi. Ya, persisnya penyebab kecelakaan ini apa Pak Tomex? Dari keterangan supir ya, yang kita minta keterangan di rumah sakit, atas nama S, 32 tahun, memang supir menyatakan sementara bahwa tidak dapat mengendalikan kendaraan karena memang kondisi remnya over, jadi loss ya, jadi remblong istilahnya. Baik, kemudian Pak Tomex, apakah ada orang-orang atau korban terluka yang mungkin nantinya akan kemungkinan dijadikan tersangka dalam kasus ini? Tentu ya, kita lihat perkembangan, apakah dari unsur kelalaian pengemudi itu sendiri, ataukah dari kendaraan. Kalau kendaraan kita akan lihat nanti dengan kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan untuk melihat sistem konstruksi baik kendaraan maupun mekanikal daripada kendaraan. Kalau memang keterangan tadi sementara dari supir atas nama inisial S menyatakan betul kalau dia remblong, nah kita akan lihat dari sistem pengujian rem tersebut, sistem kerja rem tersebut seperti apa. Kita kan tidak bisa langsung melakukan adjust bahwa dia remblong, tapi kita harus melakukan kajian betul untuk besok pagi. Sehingga kalau itu betul ditemukan ada kesalahan atau kelalaian daripada baik pemilik, tentu akan sama. Kita berlakukan juga pemidanaan atau sanksi kepada
pemilik atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap operasional kendaraan tersebut. Baik, Pak Tomex, kira-kira kapan proses evakuasi ini akan selesai dan kapan kira-kira para pengguna jalan tol Cipularang ini bisa kembali menggunakan dengan normal begitu Pak untuk kembali ke Jakarta dari Bandung? Sementara kalau normal ya, satu lajur bisa dilewati. Hanya untuk total itu kita akan upayakan evakuasi malam ini juga secepatnya, sehingga kita ingin masyarakat yang juga melakukan aktivitas di jalan tol bisa melaksanakan dengan baik, terutama jalur dari arah Bandung menuju Jakarta. Baik, Pak Kombes Pol Tomex Kurniawan, terima kasih Pak atas waktunya di CNN Indonesia. Ya. Ya, kemudian kita akan coba menghubungi salah satu jurnalis Transmedia yang juga akan memberikan update mengenai situasi kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Cipularang. Selamat malam. Ya, selamat malam, Frida. Iya, bisa diceritakan bagaimana situasi di sana sekarang? Ya, dapat dilaporkan situasi di lokasi kejadian masih cukup mencekam. Petugas masih melakukan evakuasi bangkai kendaraan ke pinggir badan jalan dengan maksud untuk mencairkan kemacetan yang terjadi di ruas jalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Sementara untuk korban tewas maupun korban luka, menurut data di lapangan, 1 orang korban meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Purwakarta. Frida. Ya, Dian, Anda sekarang posisinya ada di mana tepatnya? Ya, saya masih berada di lokasi titik terjadinya kecelakaan, yaitu di kilometer 91 Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Frida. Apakah masih ada korban luka-luka yang belum dievakuasi atau terjepit masih mungkin? Ya, para korban yang sebelumnya terjepit badan kendaraan saat ini sudah terevakuasi petugas dan para korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Purwakarta. Sementara bangkai kendaraan satu truk kontainer masih melintang di satu lajur dan menutup badan jalan. Sedangkan bangkai kendaraan lainnya dalam evakuasi petugas ke Polderek Jatiluhur. Tidak. Baik, Dian, tadi saya bercakap-cakap dengan Pak Kombes Pol Tomex, katanya sudah ada 3 yang meninggal, namun mungkin Anda belum menerima informasi lengkapnya. Tapi korban luka ke Rumah Sakit Tamrin di Purwakarta, kemudian di rumah sakit mana lagi, Dian? Ya, untuk saat ini para korban lebih difokuskan di satu rumah sakit, yaitu di MH Tamrin Purwakarta. Dan data awal memang ditemukan hanya 1 korban meninggal dunia, ya dimungkinkan dalam perjalanan atau sudah di rumah sakit meninggal dunia, Frida. Ya, Dian, apakah ada masyarakat yang berkumpul di sana untuk menyaksikan kecelakaan atau mungkin kerabat yang ingin mencari mungkin keberadaan atau keadaan kerabatnya di sana? Apakah Anda bisa mencapai mereka untuk kemudian berbincang-bincang dengan mereka? Ya, di masyarakat sekitar, tepatnya di daerah Sukatani, berbondong-bondong berniat untuk melakukan penyelamatan atau membantu para korban maupun petugas. Para warga melakukan pencarian di parit atau di raw untuk mencari, dikhawatirkan ada korban yang terpental keluar jalur. Sementara untuk proses evakuasi, selain menggunakan alat berat kren, derek, para petugas menggunakan manual, juga dibantu oleh warga sekitar untuk melakukan evakuasi para korban yang sebelumnya terjepit. Tidak. Baik, berarti masih terus dilakukan upaya evakuasi oleh petugas dibantu dengan masyarakat sekitar. Terima kasih. Betul. Dian Firmansyah atas informasinya. Selamat malam.